Kembali lagi di program acara Taujika edisi Explore Kolaka. Nah, pemirsa, Kabupaten Kolaka atau yang dijuluki dengan Huonua Mekongga atau Bumi Mekongga merupakan salah satu pintu gerbang utama untuk masuk ke wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan Taujika, kalau Kabupaten Kolaka itu masuk ke dalam 3 besar kabupaten atau daerah dengan tingkat PDRB tertinggi di wilayah Provinsi Sulawesi. Wow, luar biasa ya, prestasi yang membanggakan. Nah, tingginya PDRB di Kabupaten Kolaka ini dibarengi dengan berbagai macam sektor. Ada sektor perikanan, sektor pertambangan, pertanian, dan juga perkebunan. Nah, di Taujika edisi kali ini saya mau ajak pemirsa Taujika untuk melihat seperti apa sih potensi pertanian dan perkebunan yang ada di Kabupaten Kolaka. Yuk, pantengin terus program acara Taujika bersama saya Indah Permata, spesial Kolaka Kakao City. Taujika, yang mengaku cinta Indonesia, Kampung Kakao Lalamba atau Lalamba Kakao Village bisa menjadi list destinasi yang perlu dikunjungi dan membuat kakao Indonesia lebih terkenal lagi di mata dunia. Agar dunia tahu kalau Indonesia adalah negara produsen kakao terbesar dan coklat yang mereka nikmati itu sebagian besar dari Indonesia. Pengetahuan, perjalanan, dan pengalaman bagi saya merupakan sumber kekayaan diri yang bisa diperoleh melalui ciptaan alam semesta, budaya, penduduk lokal, produk lokal, dan pemahamannya. Bagi Anda penggemar coklat, ada tempat baru nih yang bisa dikunjungi. Ini suatu tempat yang tidak mainstream, bukan kafe atau toko yang menjual berbagai bentuk coklat, melainkan tempat seluas 300 hektar di mana kita bisa mengenal jauh lebih dekat komoditas yang bermanfaat bagi kesehatan ini, apalagi kalau bukan kampung coklat. Dan tahu jika Anda, tanaman kakao Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan devisa terbesar bagi negara dan sumber penghasilan masyarakat loh. Indonesia memang sudah ahli memproduksi kakao sehingga banyak negara-negara asing membeli kakao dari Indonesia untuk diolah menjadi coklat yang lezat. Nah, tahu jika Anda pemirsa, kalau pada bulan April 2016, Lalamba Kakao Village atau Kampung Coklat telah selesai pembangunannya dan siap menerima pengunjung dari berbagai belahan dunia. Pengunjung pun tidak sekedar mengetahui asal tanaman kakao, tapi juga dapat berinteraksi dengan petani kakao dan mempelajari bibit yang digunakan, proses penanaman, dan pembenihan kakao di kebun kakao. Perkebunan kakao milik petani masih berada di kawasan Kampung Kakao Lalamba sehingga pengunjung tidak perlu berjalan keluar untuk mengenal lebih jauh proses produksi kakao. Nah, pemirsa tahu jika untuk menghasilkan coklat dengan kualitas yang baik tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah pemilihan biji coklat untuk menghasilkan coklat yang berkualitas baik. Kira-kira seperti apa ya tipikal biji coklat yang baik dan bagaimana ciri-cirinya? Dan seperti apa juga nih proses penyemaian dari biji coklat untuk menghasilkan pohon coklat yang bisa berbuah dengan kualitas yang good atau baik. Ini kebetulan di sebelah saya ada bapak-bapak yang lagi kerja, kita tanya-tanya dulu ya.
Halo Pak, permisi, maaf mengganggu ya Pak, mohon maaf nih. Pak, namanya siapa dulu? Nama saya Adil. Bapak Adil, Adil Makmur ya Pak. Baik, Pak ini lagi apa nih Pak? Jadi saya sementara ini lagi mengisi polybag untuk penyiapan untuk menanam benih kakao. Untuk mendapatkan benih yang baik tentu harus dimulai dari proses memilih pohon induknya dulu. Karena dengan pohon induk yang baik maka dia akan menghasilkan turunan yang baik. Setelah itu kita masuk ke proses pemilihan buah, tentunya buah-buah yang kita akan pilih untuk menjadi buah yang baik tentu di batang-batang utama. Karena itu nutrisi utama kakao ada di situ. Ini ada proses perendaman, jadi direndam yang mengapung ke atas itu kita tidak ambil. Jadi hanya yang tenggelam itu yang kita ambil sebagai biji, karena dia biasanya namanya bernas, dia berisi. Terima kasih Pak Adil, silakan lanjut kembali pekerjaannya. Sudah tahu Jito pemirsa, begitu nih prosesnya. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan yuk. Nah pemirsa Taujika, kali ini saya bersama Bapak Hasmir Jaya, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Bapak lagi cek-cek lokasi, kemudian kita culik dulu ya Pak untuk ngobrol lebih baik. Kampung Coklat ini terinspirasi dengan adanya tugu kakao di pantai sana. Ada juga Kolaka Kakao City. Nah, itu sudah ada sebelum ini Kampung Coklat. Makanya dengan program Dinas Perkebunan mencoba membuat sebuah tempat yang bisa menjadi tempat edukasi, bisa tempat apalagi pariwisata, maka dibangunlah Kampung Coklat ini. Pak, ini juga kan ada rumah coklat ya, rumah produksi ya. Nanti itu produk-produk yang dihasilkan dari coklat-coklat yang ada di sini berupa apa saja? Ya, jadi unit pengolahan hasil kakao ini atau disingkat UPH kakao ini gedungnya baru terbangun tahun 2021, termasuk mesinnya. Nah, tahun ini kita berupaya dengan memberikan kepercayaan kepada kelompok tani untuk mengelola sehingga dia bisa menghasilkan produk-produk antara lain coklat batangan. Coklat batangan juga menghasilkan serbuk coklat yang bisa langsung dikasih seduh air panas langsung dinikmati. Itu yang paling penting. Terima kasih. Boleh. Ya boleh. Ayo, mari. Permisi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Oke, Bapak namanya siapa nih Pak? Pak Johan. Pak Johan. Bapak jodoh di tangan Tuhan, boleh maju ke depan dulu sini Pak. Aduh, oke Pak, baik. Aduh tinggi sekali ya Bapak ya. Pak mau nanya nih Pak, tahu jika Kolaka dijuluki sebagai Kakao City itu kenapa Pak? Kolaka dijuluki Kakao City itu karena dulunya Kolaka itu penghasil kakao gitu. Penghasil kakao, betul. Jangan-jangan Pak Johan punya kebun coklat juga ya? Enggak sih, enggak. Enggak ya, oke lah nanti semoga punya kebun coklat sendiri ya Pak ya. Amin, kita cari target yang lain ya pemirsa. Makasih Pak Johan. Bunda namanya siapa? Nama saya Firda. Bunda Firda ya. Bunda saya mau nanya, Bunda tahu jika kenapa Kolaka dinamakan Kakao City? Tahu karena namanya Kampung Coklat sini para petaninya rata-rata petani coklat semua. Oke, tahu ya, mantap. Nah, pemirsa tahu jika saat ini Indah Permata sudah berada di teknologi proses pengolahan sekunder kakao Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka. Kita lihat-lihat ya seperti apa ya proses coklat untuk menghasilkan sebuah produk. Yuk.
Pemirsa tahu jika jadi biji coklat yang sudah dipanen kemudian dikeringkan dan lalu disangrai. Nah setelah disangrai ini ada proses selanjutnya yaitu pemisahan biji kulit dengan bijinya. Nih seperti ini nih prosesnya. Nanti akan keluar di bawah. Wow. Ini apanya? Ini biji atau Bisa biji kasar sama biji halusnya dan sudah terpisah. Nah setelah itu ini diapakan lagi Pak? Kita ke penggilingan yang lebih halusnya lagi. Kita ke penggilingan supaya lebih halus lagi. Oke, yuk. Oke, jadi sekarang biji yang setengah kasar tadi melalui proses selanjutnya itu mesin pemasta kasar kakao. Nanti hasilnya akan berbentuk pasta tapi tidak sepanjang pasta-pasta pada umumnya nih pemirsa. Seperti ini nih. Oke, setelah itu kita ke proses selanjutnya nih pemirsa tahu jika ini coklat yang sudah berbentuk pasta tadi dimasukkan lagi ke mesin selanjutnya yaitu mesin bulk mill atau refiner untuk menghaluskan coklat yang lebih halus lagi. Nah pemirsa tahu jika, jadi bagaimana? Sudah tahu Mito bagaimana itu proses pengolahan biji coklat sehingga menghasilkan coklat yang berkualitas yang bisa dikonsumsi oleh semua masyarakat. Termasuk Ina Permata, si penggemar coklat. Tahu jika selanjutnya Anda tentu pernah mendengar kata tanaman hidroponik. Tapi tahu jika Anda dengan tanaman hidroponik itu? Nah, budidaya secara hidroponik bisa menjadi alternatif pilihan untuk memulai kegiatan pertanian yang terkendala dengan terbatasnya lahan. Hidroponik merupakan cara menanam yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, namun memanfaatkan air dan media tanam berupa benda padat seperti kokopit, spons, dan sebagainya. Hidroponik menjadi salah satu inovasi dalam dunia bercocok tanam. Hidroponik tidak memerlukan lahan yang luas, sehingga ini menjadi salah satu kelebihannya. Saat ini, hidroponik sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Banyak yang memilih bercocok tanam dengan sistem hidroponik karena dianggap lebih efektif dan efisien. Hidroponik adalah sistem pertanian modern atau budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Tumbuhan hidroponik memperoleh makanan dari zat-zat nutrisi makro dan mikro yang diberikan pada saat pindah tanam. Nutrisi yang memiliki substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Dan tahu jika Anda, ternyata saat ini dari pemerintah daerah Kabupaten Kolaka telah mengembangkan pembudidayaan tanaman hidroponik ini kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok tani yang telah dibentuk. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka telah melaksanakan program pembinaan komunitas hidroponik yang berada di beberapa kecamatan, di mana meliputi 5 kelompok yakni Kecamatan Pomala 1 unit, Kecamatan Wundulako 1 unit, dan Kecamatan Kolaka 3 unit.
termasuk yang berada di Pasaraya Mekongga Kolaka. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka melakukan pendekatan dari hulu ke hilir dengan cara memperkuat pembinaan komunitas hidroponik dengan harapan dapat mensuplai sayur hidroponik yang higienis tanpa pestisida. Adapun bentuk pemasaran dilakukan di kios hidroponik yang menjual semua jenis tanaman hidroponik, baik panganan lokal maupun bibit beras organik, sehingga masyarakat mudah mendapatkan panganan yang sehat, berkualitas, dan aman dari pestisida. Diharapkan kegiatan ini bisa mendapatkan dukungan anggaran baik dari pemerintah daerah maupun swasta agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Kolaka secara meluas. Jadi pemirsa Taujika lebih senang tanaman hidroponik yang mana ini? Permisi Mbak, mohon maaf Mbak ganggu waktunya bentar ya. Coba kita ke depan dulu nih. Mbak namanya siapa? Iya, Mbak Ria, tahu jika artinya tanaman hidroponik? tahu. Tidak tahu? Oke, mau tahu? Mau kita lihat ya informasinya ini dia. Nah pemirsa Taujika, saat ini saya sudah bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Azikin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Kadis, mumpung lagi ada di Kolaka ya kan. Pak Kadis, saat ini kan pemerintah Kabupaten Kolaka ini kalau saya amati komoditi unggulannya ada dari sektor pertanian itu ada padi, kemudian jagung dan juga ubi nih. Kemudian di perkebunan ada coklat, kelapa sawit. Nah, akhir-akhir ini Pemda Kabupaten Kolaka ini mulai concern juga nih sama pertanian hidroponik ini. Kenapa nih Pak Kadis? Terima kasih banyak. Pemda untuk Kabupaten Kolaka, alhamdulillah sebenarnya sektor unggulan untuk Kabupaten Kolaka adalah sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan. Untuk sektor pertanian, khusus untuk salah satu subsektor untuk di ketahanan pangan adalah kita salah satu kembangkan adalah tanaman hidroponik. Kenapa kita kembangkan salah satu tanaman hidroponik? Karena pemerintah melihat setiap tahunnya pengembangan atau penyempitan lahan pertanian semakin tahun semakin sempit. Maka salah satu untuk mengembangkan adalah pengembangan tanaman hidroponik atau memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di sekitar warga. Dengan hidroponik ini alhamdulillah hampir 100% terbebas dari zat kimia maupun pestisida. Nah kalau melihat omset dari yang disumbangkan dari pertanian hidroponik sendiri Pak Kadis seperti apa? Kalau omsetnya sangat luar biasa besarnya. Kita Jadi, sambil jalan-jalan nih Pak. Ya, Karena sana. ini yang di Sana, kiri kita. yang sudah mau panen. Ini juga sepertinya ya Pak ya, Iya. sudah mau panen. Ini yang Ini pakcoy sana sebelah bagus. yang sana pakcoy. Ini yang hijau. Ini yang ungu. Kita yang ke sana agak lebih banyak lagi. Bagian ini sudah panen. Mhm. Ini sudah Oh. panen. Ini sudah pakcoy sebenarnya yang sudah agak tua ini. Oke. Kalau respon dari para petani hidroponik sendiri seperti apa dengan dukungan dari Pemda sendiri? Alhamdulillah sekarang masyarakat kita sangat antusias. Ya, mulai dari tingkat desa sampai kelurahan itu mau semua mengembangkan hidroponik karena mereka sangat tertarik. Yang pertama adalah khusus untuk petani pemuda yang milenial ya tidak mau bersentuhan dengan cangkul. Ini mereka pemuda-pemuda kita tertarik dengan hanya main-main air apa semua karena ini kan bahan bakunya banyak ya sebagian besar hampir 100% air. Ya, jadi alhamdulillah ini sangat memudahkan pemuda kita, petani-petani milenial untuk mengembangkan hidroponik.
Pak Mustafa, sebenarnya apa sih perbedaannya tanaman hidroponik yang menggunakan media air ini dengan tanaman-tanaman biasa yang menggunakan media tanah? Terima kasih. Jadi perbedaan antara hidroponik dengan media tanam tanah, kalau hidroponik kita lebih menuju ke efisiensi. Efisiensi ya, efisiensi mulai dari kerjanya, mulai dari penyiramannya, mulai dari pemeliharaannya, efisiensi semua. Jadi kita tidak membutuhkan lagi cangkul seperti di tanah. Kita kan pasti butuh cangkul, menyiram. Ya, jadi memang agak ribet kalau di tanah, dengan hasilnya lebih jauh, lebih efisiensi dibanding di tanah. Nah, kalau dari biayanya Pak? Biayanya, kalau biaya untuk hidroponik awalnya aja yang kosnya aja yang tinggi. Ya di awal, kalau sudah berjalan sudah aman-aman saja. Nah ini setelah disemai terus kasih bermalam. Bermalam 1 malam. Pecah kecambahnya. Besok pagi. Mendapat asupan sinar matahari yang baik. Terus? Selama 10 hari. 10 hari dia sudah bisa dipanen? Bisa dipindahkan lagi. Oh dipindahkan ya, dulu. Dipindahkan ke lubang media, itu ya? Media tanam. Lalu untuk proses pemanenan? Itu selama 35 hari. 35 hari sebulan ya Pak ya. Nah Ibu ini habis belanja sayur. Ini sayur apa nih Bu? Oke setelah ada tahu ya. Oke ini tanaman hidroponik. Ibu tahu nggak tanaman hidroponik itu apa? Hidroponik itu yang saya suka karena kimia, ya tidak pakai kimia. Nah, baru rasanya memang enak kalau udah dipupuk. Enak ya. Mau tahu dong Bu, sejak kapan konsumsi tanaman hidroponik? Kalau saya ya, Ade sudah sekitar 3 tahunan konsumsi hidroponik. Efeknya Bu setelah makan tanaman hidroponik? Efeknya badan kita rasa sehat, segar, awet muda. Widih, awet muda ya. Oke Bu, makasih ya Bu. Iya, salam sehat Ibu. Jika Anda, selain coklat, ternyata perkebunan yang menonjol di Kabupaten Kolaka adalah kelapa sawit. Luasnya sekitar 14.981 hektar dengan hasil hampir 10.000 kg per hektarnya. Wow, luas sekali ya. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar biodiesel. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar, sehingga banyak hutan dan perkebunan lama yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dan tahu jika Anda bahwa Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Minyak sawit digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, kosmetika, industri farmasi, dan lain sebagainya. Minyak sawit dapat digunakan untuk beragam peruntukannya karena keunggulan sifat yang dimilikinya, yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi maupun melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, kemudian mempunyai daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang kosmetik. Kabupaten Kolaka memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup baik. Hal itu pula membuat para investor banyak melirik daerah ini. Berangkat dari potensi itulah salah satu perusahaan bergerak di bidang pertanian kembali menjadikan Kabupaten Kolaka untuk berinvestasi, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan pabrik kelapa sawit PT Mandiri Inti Sawit di Desa Sapura, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. PT Madindra Inti Sawit ini telah berinvestasi di Kabupaten Kolaka dengan membangun kebun inti sawit yang hingga saat ini telah mencapai luasan kurang lebih 2.000 hektar dari rencana investasi seluas kurang lebih 18.000 hektar. Wow, sangat luas. Dengan terbangunnya kebun kelapa sawit dan pabrik ini tentu akan menimbulkan multi-efek yang tidak terhingga banyaknya. Karena akan melibatkan tenaga kerja yang banyak, sehingga akan membuka lapangan kerja baru maupun menumbuhkan lapangan usaha baru,
seperti kios-kios yang menyediakan bahan makanan, rumah kos, transportasi, dan kebutuhan lainnya yang berdampak pada masyarakat sekitar. Olehnya itu, kami berharap kepada kita semua agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban. Keunggulan lainnya tentu Desa Sopura ini akan berubah menjadi kota dalam desa. Itu artinya bahwa ada suasana kota di desa ini. Kalau ini terjadi, maka sangat diperlukan sinergitas dari semua pihak yang beraktivitas di wilayah ini, mulai dari pemerintah, pemuka masyarakat, pengamanan, dan lain sebagainya. Halo pemirsa Taujika, nah salah satu sektor yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka adalah dari sektor sawit. Nah sekarang Taujika bisa berkesempatan hadir nih di pabrik sawit milik PT Madindra Inti Sawit. Nah di sebelah saya sudah ada Direktur PT Madindra Inti Sawit Pak Sudarwanto ya. Kita bincang-bincang sejenak ya mengenai sawit-sawit yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Baik Pak Sudarwanto, boleh dijelaskan ini luas sekali ya Pak ya? Ini berapa nih totalnya keseluruhannya Pak? Nah terkait dengan tadi luasan yang Mbak pertanyakan, untuk luasan pabrik ini kami siapkan kurang lebih 40 hektar. Itu meliputi yang posisi tapak utama ini kurang lebih 2 hektar dan yang sisa lainnya nanti untuk fasilitas lain-lain. Untuk sementara PT Madindra Inti Sawit baru kuasai kurang lebih luasan kebunnya 1.800-an hektar. Nah, sampai dengan saat ini kurang lebih yang produksi baru 400-an hektar. Nah, dalam 1 bulan kurang lebih mencapai 300-an ton. Nah, sementara menunggu pabrik sendiri jadi, sementara TBS kami PT Madindra dijual ke pabrik PT UAM yang ada di Kabupaten Konawe. Harapan kami tentunya kami selaku perusahaan tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi harapan kami dari PT Madindra Inti Sawit mengharap nanti ke depan supaya masyarakat Kabupaten Kolaka khususnya, umumnya di luar Kabupaten Kolaka bisa sama-sama tanam sawit dan nanti TBS-nya bisa disetorkan ke pabrik kami. Sisi pemerintahan nih, saya ke Pak Kadar. Pak Kadar kalau boleh dijelaskan seperti apa sih peranannya dan juga upaya dari pemerintah daerah dengan adanya perkebunan sawit yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka ini Pak? Baik, terima kasih. Saya kira ini satu kemajuan yang luar biasa karena daerah itu akan berkembang kalau ada investasi yang masuk di daerahnya. Nah ini salah satu investasi yang kita harapkan. Di kehadiran pabrik ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi masyarakatnya. Kenapa demikian? Karena yang jelas pabrik ini berproduksi, pasti ada nilai tambah yang dihasilkan. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kadar, Pak Sudarwanto, Bapak-Bapak yang lainnya. Iya. Kabupaten Kolaka memang kaya dengan potensi pertaniannya. Nah, tidak salah kalau Kabupaten Kolaka dikatakan sebagai salah satu daerah di Indonesia sebagai penyumbang hasil buminya dari sektor perkebunannya seperti coklat, kelapa sawit, ataupun lain sebagainya. Sekian dulu ya informasi Taujikah kali ini dari Bumi Mekongga Kabupaten Kolaka. Kita jumpa lagi di Taujika episode selanjutnya. See you!